Desa Cibening dikenal sebagai desa yang tenang. Dikelilingi sawah hijau, kebun bambu, dan jalanan kecil yang sepi saat matahari mulai tenggelam. Namun di balik ketenangan itu, warga desa menyimpan banyak cerita yang tidak pernah berani dibicarakan. Terlalu keras. Ada yang percaya bahwa di desa itu masih banyak penunggu lama yang tidak suka diganggu. Di ujung desa, berdirilah sebuah rumah tua bercat krem yang mulai pudar dimakan usia. Rumah itu milik Pak Sanusi, seorang pegawai koperasi desa yang dikenal ramah, dan istrinya, Bu Maya, wanita lembut yang sehari-hari menjahit pakaian pesanan tetangga. Mereka memiliki seorang putri sematawayang bernama Inaya. Usia Inaya baru menginjak 17 tahun. Parasnya manis, kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam panjang, dan matanya besar. Namun sejak 3 bulan terakhir, tak ada lagi yang melihat senyum di wajah gadis itu. Inaya selalu diam. Ia tidak suka bicara, tidak mau keluar rumah. Bahkan sering duduk berjam-jam di kursi dekat jendela sambil menatap halaman kosong. Tatapannya datar, seperti memandang sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Awalnya Pak Sanusi dan Bu Maya mengira putrinya hanya kelelahan karena tekanan sekolah. Tetapi keadaan semakin aneh. Setiap kali diajak bicara, Inaya hanya menoleh pelan lalu kembali diam. Kadang-kadang, saat malam tiba, Bu Maya mendengar anaknya berbisik sendiri dari dalam kamar. Bukan bicara seperti orang mengigau, melainkan seperti sedang menanggapi seseorang. Bu Maya pernah memberanikan diri mengintip. Ia melihat Inaya duduk di lantai, membelakangi pintu, kepala sedikit miring, seolah mendengarkan suara dari sudut kamar yang gelap. Saat Bu Maya menyalakan lampu, Inaya langsung menoleh dengan tatapan kosong. "Kenapa ibu masuk?" tanyanya lirih. Hanya satu kalimat itu. Setelahnya diam lagi. Bu Maya merinding. Sejak malam itu, ia tidak pernah berani mengintip diam-diam. Pak Sanusi berusaha membawa Inaya ke dokter di kota. Dokter mengatakan kondisi fisik gadis itu sehat. Tidak ada demam, tidak ada gangguan saraf, tidak ada penyakit yang terlihat. Barangkali stres atau depresi ringan, kata dokter. Mereka diberi vitamin dan obat penenang ringan. Namun, obat itu tidak mengubah apa-apa. Inaya justru makin sering melamun. Kadang saat makan, sendoknya berhenti di udara dan matanya menatap ke belakang Bu Maya, seolah ada seseorang berdiri di sana. Bu Maya sering menoleh cepat, tapi tentu saja tak ada siapa-siapa. Hari-hari di rumah itu berubah mencekam. Tidak ada lagi suara radio pagi dari Pak Sanusi. Tidak ada lagi Bu Maya bersenandung saat menjahit. Semua serba pelan, serba menahan cemas. Suatu sore, ketika hujan turun tipis dan angin berembus dingin, Bu Maya sedang melipat pakaian di ruang tengah. Inaya duduk seperti biasa di kursi jendela. Tiba-tiba gadis itu bicara. Bu Maya terkejut hingga pakaian di tangannya jatuh. "Inaya, kamu mau apa?" "Nak," Inaya masih menatap luar jendela. Kenapa perempuan itu berdiri di bawah pohon mangga terus? Tubuh Bu Maya langsung kaku. "Perempuan? Siapa?" Inaya menoleh perlahan. Wajahnya pucat, yang rambutnya panjang. Bajunya putih, kotor. Dia lihat Inaya terus. Bu Maya spontan memeluk anaknya. "Jangan bicara macam-macam, Nak." Namun Inaya tidak bereaksi.
Ia hanya terus memandang halaman belakang. Saat itu juga, Bu Maya berlari memanggil Pak Sanusi yang baru pulang kerja. Malamnya, mereka menutup semua jendela lebih awal. Pak Sanusi mencoba tetap tenang, meski wajahnya sendiri pucat. Mungkin Inaya berhalusinasi, ucapnya. Berusaha masuk akal. Tetapi Bu Maya tidak yakin, karena 2 malam sebelumnya, ia sendiri sempat mendengar langkah kaki di halaman belakang saat tengah malam. Ketika dibuka, tak ada siapapun. Hanya pohon mangga yang bergoyang, pelan meski tidak ada angin. Malam itu, mereka tidur dengan gelisah. Sekitar pukul 2 dini hari, suara benda jatuh dari kamar Inaya membuat keduanya terbangun. Pak Sanusi segera berlari. Pintu kamar Inaya terbuka sedikit. Di dalam, lampu mati. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Inaya, panggil Pak Sanusi. Tidak ada jawaban. Saat saklar dinyalakan, Bu Maya menjerit. Lemari kecil di sudut kamar roboh. Buku-buku berserakan, cermin retak memanjang, dan Inaya berdiri di pojok kamar, kepalanya menunduk. Rambutnya menutupi wajah, tangannya menempel ke dinding. Inaya, suara Bu Maya bergetar. Perlahan gadis itu menoleh. Matanya sembab, wajahnya seperti habis menangis. Lalu dengan suara sangat pelan ia berkata, dia bilang, Inaya harus ikut Pak. Sanusi langsung memeluk anaknya, sementara Bu Maya menangis ketakutan. Siapa? Siapa yang suruh ikut? Tanya Pak Sanusi. Namun Inaya kembali diam. Mulutnya tertutup rapat. Sejak kejadian itu, kabar tentang Ainaya mulai terdengar oleh tetangga. Sebagian menyarankan dibawa ke ustadz. Sebagian lagi bilang mungkin kena gangguan karena sering melamun menjelang maghrib. Tetapi ada satu nama yang terus disebut warga dengan suara pelan. Mbok Sarina. Mbok Sarina adalah perempuan tua yang tinggal sendirian di pinggir kebun tebu. Usianya hampir 70 tahun. Rambutnya sudah putih semua. Tubuhnya kecil. Namun sorot matanya tajam. Orang-orang percaya Mbok Sarina memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tidak terlihat. Ia jarang didatangi, kecuali kalau keadaan benar-benar genting. Pak Sanusi awalnya tidak percaya hal-hal begituan. Ia termasuk orang yang lebih suka berpikir logis. Namun, melihat kondisi Inaya yang semakin mengkhawatirkan, keyakinannya mulai runtuh. Keesokan paginya, saat Inaya masih duduk diam sambil memeluk lutut di atas ranjang, Bu Maya memegang tangan suaminya. Pak, kita minta tolong Mbok Sarina saja. Pak Sanusi terdiam lama. Matanya memandang putrinya yang seperti kehilangan jiwa. Akhirnya ia mengangguk pelan. Menjelang sore, dengan langkah berat dan hati penuh cemas, Pak Sanusi serta Bu Maya berjalan menuju rumah Mbok Sarina di pinggir kebun. Mereka belum tahu bahwa keputusan itu akan membuka rahasia lama yang selama ini terkubur di bawah pohon mangga belakang rumah mereka. Rahasia yang berkaitan dengan tangisan seorang perempuan dan alasan mengapa Inaya selalu diam. Langit sore tampak mendung ketika Pak Sanusi dan Bu Maya tiba di rumah Mbok Sarina. Rumah perempuan tua itu sederhana. Berdinding anyaman bambu dengan halaman penuh tanaman obat dan bunga-bunga liar. Aroma daun kering yang dibakar tercium samar sejak mereka memasuki pagar kayu. Mbok Sarina sudah duduk di beranda, seolah mengetahui kedatangan mereka.
Tubuhnya kecil, dibalut kebaya lusuh warna coklat tua. Rambut putihnya disanggul rapi. Namun yang paling membuat Pak Sanusi menelan ludah adalah sorot mata perempuan itu tajam dan seakan menembus isi hati. "Masuklah," ucap Mbok Sarina singkat. Pak Sanusi dan Bu Maya saling pandang, lalu duduk di tikar pandan yang telah disediakan. Belum sempat mereka menjelaskan panjang lebar, Mbok Sarina sudah lebih dulu berkata, "Anak kalian sering melihat perempuan di halaman belakang." "Bukan." Bu Maya langsung menutup mulut. Air matanya menetes. Pak Sanusi tercekat. "Mbok, dari mana Mbok tahu?" Mbok Sarina menarik napas pelan, karena perempuan itu sudah lama menunggu. Hanya saja sekarang dia mulai berani mendekat. Suasana mendadak terasa dingin. Meski sore belum benar-benar gelap, Pak Sanusi mencoba menenangkan dirinya. "Mbok, tolong jelaskan. Anak saya, kenapa dia jadi pendiam? Sering bicara sendiri. Semalam sampai bilang ada yang mengajak dia ikut." Mbok Sarina menatap mereka bergantian. Lalu ia berdiri mengambil sebuah mangkuk tanah liat berisi air dan beberapa lembar daun sirih. Ia meletakkan mangkuk itu di depan mereka. "Ceritakan, dulu sejak kapan semuanya berubah?" Bu Maya menjelaskan dengan suara bergetar tentang Inaya yang mulai murung setelah pulang dari sekolah 3 bulan lalu, tentang kebiasaannya menatap kosong ke jendela, tentang bezikan-bezikan malam, tentang sosok perempuan berpakaian putih kotor yang dilihat Inaya di bawah pohon mangga. Bu Sarina mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah selesai, perempuan tua itu mencelupkan daun sirih ke dalam air, lalu mengusapkannya ke permukaan mangkuk. Air beriak pelan, matanya memicing. Beberapa detik kemudian, wajah Mbok Sarina berubah tegang. "Astaga!" Pak Sanusi maju sedikit. "Apa, Mbok?" Mbok Sarina menoleh. "Di belakang rumah kalian, tepat di dekat pohon mangga tua itu, ada yang dikubur." Pak Sanusi spontan menggeleng. "Tidak mungkin. Rumah itu kami tempati sudah 15 tahun. Tidak pernah ada apa-apa." Mbok Sarina tersenyum tipis, namun senyumnya sama sekali tidak menenangkan. "Yang tidak pernah kalian lihat bukan berarti tidak ada." Bu Maya menggenggam tangan suaminya erat-erat. Mbok Sarina melanjutkan, "Perempuan yang dilihat Inaya bukan sekadar penampakan biasa. Ia roh yang terikat, roh yang menangis karena merasa kehilangan." "Kehilangan apa?" Tanya Bu Maya. Mbok Sarina diam sebentar. "Kehilangan anaknya." Ucapan itu membuat bulu kuduk. Pak Sanusi berdiri. Mbok Sarina lalu meminta mereka membawa segelas air putih dari kendi di sudut rumah. Setelah air itu dibacakan doa-doa lirih, ia menyerahkannya. "Berikan ini pada Inaya malam nanti. Jangan biarkan dia sendirian. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan dia keluar rumah setelah maghrib." Pak Sanusi mengangguk, walau dadanya terasa semakin sesak. "Besok malam saya akan datang ke rumah kalian," kata Mbok Sarina. Perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi. Jalan kebun yang biasanya hanya tampak gelap, kini terasa seperti dipenuhi tatapan tak terlihat. Bu Maya beberapa kali menoleh ke belakang. Setibanya di rumah, mereka mendapati Inaya masih duduk di tempat biasa. Tetapi ada hal baru yang membuat Bu Maya nyaris jatuh lemas. Di lantai bawah kursi Inaya terdapat jejak kaki basah, padahal tidak ada hujan masuk ke dalam rumah. Jejak itu kecil,
seperti jejak kaki perempuan, dan mengarah dari pintu belakang menuju tempat Inaya duduk. Pak Sanusi buru-buru menghapusnya sambil membaca doa dalam hati. Inaya, minum ini ya nak, kata Bu Maya lembut sambil menyodorkan air dari Mbok Sarina. Inaya menerima gelas itu tanpa bicara. Namun sebelum diminum, gadis itu menatap Bu Maya dengan mata yang sangat sayu. Kalau Inaya minum ini, dia marah. Bu Maya hampir menjatuhkan gelas. Siapa yang marah? Inaya menoleh ke arah dapur belakang. Dia. Pak Sanusi segera menutup pintu dapur rapat-rapat. Dengan susah payah mereka membujuk Inaya hingga gadis itu mau meminum air tersebut. Sesaat setelah air habis, Inaya tampak lemas, lalu tertidur di sofa. Tidurnya sangat dalam. Sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Pak Sanusi dan Bu Maya merasa sedikit lega. Namun malam belum menunjukkan puncak kengeriannya. Menjelang pukul 11, terdengar suara tangisan perempuan dari halaman belakang. Pelan, menyayat, seperti orang meratap sambil menahan kesedihan yang sangat lama. Bu Maya langsung memegang lengan suaminya. Itu suara apa? Pak Sanusi berusaha memberanikan diri. Ia mengambil senter, lalu mendekati jendela belakang. Saat tirai dibuka sedikit, napasnya tercekat. Di bawah pohon mangga, ada sosok perempuan duduk memeluk lutut. Rambutnya panjang menutupi wajah. Baju putihnya kusam dan penuh tanah. Tubuhnya berguncang pelan seperti orang menangis. Pak Sanusi mundur, terbanting ke kursi. Ia tidak bisa bicara. Bu Maya ikut melihat dan langsung menjerit tertahan. Belum sempat mereka menyalakan semua lampu. Suara dari ruang tengah terdengar. Krek, krek. Kursi jendela bergerak sendiri. Inaya yang tadi tertidur, kini berdiri di depan pintu belakang. Matanya masih terpejam. Tangannya terulur ke arah kunci. Inaya, teriak Bu Maya. Gadis itu tetap berjalan pelan seperti orang kesurupan. Pak Sanusi segera memeluk tubuh anaknya dari belakang. Anehnya, tubuh Inaya sangat dingin. Inaya sadar, nak, jangan buka pintu. Mulut Inaya bergerak, tetapi suara yang keluar bukan suara gadis remaja itu. Parau, serak, penuh luka. Biarkan dia ikut. Dia anakku. Bu Maya menjerit histeris. Pak Sanusi gemetar hebat, namun tetap menahan Inaya. Beberapa detik kemudian tubuh gadis itu kejang, lalu lemas tak sadarkan diri. Tangisan di luar mendadak berhenti. Sunyi. Hanya suara napas ketakutan memenuhi rumah. Malam itu tidak ada yang tidur. Pak Sanusi memindahkan Inaya ke kamarnya. Sementara Bu Maya terus membacakan doa di samping ranjang menjelang subuh. Saat azan pertama terdengar, Inaya membuka mata. Ia tampak bingung, Ibu. Kenapa Ibu menangis? Bu Maya langsung memeluknya. Pak Sanusi menahan air mata. Itu pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Inaya berbicara dengan suara yang sedikit lebih normal. Namun ketenangan itu hanya sementara. Karena pagi harinya, Mbok Sarina datang membawa tas kain hitam dan wajah yang jauh lebih serius dari kemarin. Ia berdiri lama menatap pohon mangga belakang rumah. Kemudian berkata pelan, "Benar dugaanku, roh itu terikat di sini." Pak Sanusi menelan ludah. "Mbok, apakah Inaya bisa diselamatkan?" Mbok Sarina menoleh. "Bisa.
Tapi kalian harus siap mendengar kenyataan pahit. Kenyataan apa, Mbok? Sarina menarik napas panjang. Perempuan itu tidak datang tanpa alasan. Ada dosa lama yang tertinggal di tanah rumah ini. Dan seseorang dari keluarga kalian tanpa sadar telah membangunkannya. Pak Sanusi dan Bu Maya saling pandang dengan wajah pucat. Sementara dari dalam kamar, Inaya tiba-tiba berteriak sangat keras. Jeritan itu bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan ketakutan luar biasa, Mbok. Sarina langsung melangkah cepat ke arah kamar. Dengan suara berat ia berkata, "Dia mulai mengambil jiwa anak itu. Kita tidak punya banyak waktu." Jeritan Inaya menggema ke seluruh rumah, membuat Bu Maya hampir tersungkur di ambang pintu kamar. Pak Sanusi berlari lebih dulu, disusul Mbok Sarina yang langkahnya justru terlihat tenang namun cepat. Saat pintu kamar dibuka, Inaya duduk di sudut ranjang sambil memeluk kepalanya. Napasnya memburu, matanya membelalak ke arah jendela belakang. Dia masuk, bisiknya berulang-ulang. Mbok Sarina segera mengeluarkan sebungkus garam kasar dan beberapa batang lidi dari tas kain hitamnya. Garam itu ditaburkan melingkar di bawah ranjang dan sepanjang kusen pintu. Sementara lidi diikat dengan benang merah lalu diletakkan di jendela. Bu Maya memperhatikan dengan tubuh gemetar. "Mbok, tolong anak saya." Mbok Sarina mengangkat tangan, meminta semua diam. Ia mendekat ke Naya, lalu menempelkan telapak tangannya ke ubun-ubun gadis itu sambil membaca doa-doa yang tidak terlalu keras. Inaya sempat meronta, tetapi perlahan tubuhnya tenang, matanya terpejam. Beberapa menit kemudian, Mbok Sarina membuka mata. Wajah perempuan tua itu terlihat semakin muram. Rohnya sudah menempel kuat. Pak Sanusi menelan ludah. "Masih bisa dilepas, Mbok?" "Bisa, tapi harus tahu dulu kenapa roh itu memilih Inaya." Pak Sanusi mengangguk cepat. "Apa yang harus kami lakukan?" Mbok Sarina berdiri lalu menatap ke arah pohon mangga di halaman belakang yang terlihat dari jendela. "Saya perlu tahu sejarah tanah ini. Sebelum rumah kalian dibangun, siapa pemiliknya?" Pak Sanusi berpikir keras. "Tanah ini dulu saya beli murah dari seorang kenalan ayah saya. Namanya Pak Rahmat, katanya tanah kosong warisan." Mbok Sarina langsung bertanya, "Pak Rahmat masih hidup?" Pak Sanusi menggeleng. "Sudah meninggal 6 tahun lalu. Lalu keluarganya, ada adiknya di kampung sebelah, Bu Ratmi." Mbok Sarina menghela napas. "Kita harus menemui dia hari ini juga." Bu Maya sempat khawatir meninggalkan Inaya, tetapi Mbok Sarina menyuruhnya tetap di rumah menemani anak itu. Pak Sanusi pun berangkat bersama Mbok Sarina menuju kampung sebelah yang berjarak sekitar 2 kilometer rumah. Bu Ratmi berada di dekat sungai kecil. Perempuan itu sudah tua, tubuhnya bungkuk, namun masih mengenali Pak Sanusi. "Sanusi, ada apa pagi-pagi begini?" Pak Sanusi duduk dengan gelisah. Setelah meminta izin, ia menceritakan semua gangguan yang terjadi pada Inaya dan alasan mereka datang menanyakan sejarah tanah rumahnya. Mendengar itu, wajah Bu Ratmi mendadak pucat. Tangannya yang keriput gemetar. Jadi, akhirnya ada juga yang datang menagih. Pak Sanusi tercekat. "Menagih apa, Bu?" Bu Ratmi menunduk lama sekali.
seolah sedang memutuskan sesuatu yang sangat berat. Lalu dengan suara pelan ia mulai bercerita. Dulu, sekitar 20 tahun lalu, tanah itu bukan tanah kosong. Di sana berdiri gubuk kecil milik seorang perempuan muda bernama Lestari. Lestari adalah janda miskin yang hidup bersama anak Loklekinia yang masih balita. Suaminya meninggal saat bekerja merantau. Sejak itu, Lestari bertahan hidup dengan mencuci pakaian warga dan memetik daun singkong dari kebun. Namun, kehidupan perempuan itu tidak pernah mudah. Karena Pak Rahmat kakak Bu Ratmi mengklaim bahwa tanah tempat Lestari tinggal adalah milik keluarganya. Berkali-kali Lestari diminta pindah. Padahal Lestari bilang suaminya sudah izin menumpang sejak lama, ujar Bu Ratmi lirih. Tapi kakak saya keras. Dia ingin tanah itu dijual. Pak Sanusi mulai merasa tidak enak. Lalu Bu Ratmi mengusap matanya. Suatu malam terjadi pertengkaran besar. Kakak saya marah sekali karena Lestari menolak pergi sebelum mendapat tempat tinggal lain. Besok paginya, Lestari ditemukan meninggal. Pak Sanusi merinding. Meninggal bagaimana? Katanya. Bunuh diri di bawah pohon mangga. Suasana mendadak sangat hening. Mbok Sarina yang sejak tadi diam, akhirnya bertanya. Katanya, Bu Ratmi menatap kosong ke lantai. Saya tidak pernah percaya itu bunuh diri. Pak Sanusi menahan napas. Bu Ratmi melanjutkan dengan suara bergetar. Tubuh Lestari penuh memar. Anak kecilnya hilang. Warga ramai mencari, tapi tidak pernah ketemu. Karena takut jadi aib, kakak saya sepat-sepat mengurus semuanya. Lestari dikubur seadanya. Gubuk dibongkar. Tanah dijual setahun kemudian kepada kamu. Pak Sanusi merasa dunia berputar, anaknya hilang. Bu Ratmi mengangguk sambil menangis. Orang bilang dibawa saudara jauh. Tapi saya tahu itu bohong. Anak itu hilang malam yang sama. Mbok Sarina memejamkan mata sejenak. Berarti benar. Roy itu menangis mencari anaknya. Pak Sanusi gemitar. Tapi kenapa harus Inaya? Kenapa anak saya? Mbok Sarina menatapnya tajam. Karena ada yang membangunkan ikatan lama. Mereka segera pulang dengan hati kacau. Sesampainya di rumah, Bu Maya menyambut dengan wajah panik. Inaya dari tadi menggambar terus di lantai kamar. Inaya terdapat puluhan lembar kertas. Semua berisi gambar yang sama. Seorang perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon. Dan di sampingnya, gambar seorang anak kecil yang wajahnya disilang hitam. Pak Sanusi merasa lututnya lemas. Inaya menggambar ini? Tanyanya. Bu Maya mengangguk sambil menangis. Inaya tidak mau berhenti. Tangannya seperti digerakkan sendiri. Mbok Sarina memeriksa setiap gambar dengan serius. Lalu ia menoleh pada Inaya yang kini duduk menunduk sambil memegang pensil. Inaya, panggilnya lembut, perlahan. Inaya mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Mbok, perempuan itu bilang anaknya masih di sini. Pak Sanusi dan Bu Maya serentak menatap Mbok Sarina. Inaya, di mana? Tanya Mbok Sarina. Gadis itu mengangkat tangan gemetar lalu menunjuk ke halaman belakang. Tepat di bawah akar pohon. Bu Maya menjerit pelan dan menutup mulut. Mbok Sarina berdiri tegak. Pak Sanusi, ambil cangkul. Apa? Suara Pak Sanusi hampir hilang. Kita harus gali sekarang. Tanpa banyak bicara,
Pak Sanusi mengambil cangkul dari gudang. Langit siang mulai gelap padahal belum sore. Angin berembus dingin saat mereka bertiga berdiri di bawah pohon mangga. Mbok Sarina menancapkan lidi ke tanah dan membaca doa. Gali di sini, Pak Sanusi mulai mencangkul dengan tangan gemetar. Tanah yang semula keras tiba-tiba terasa gembur, seolah pernah dibuka. 1 cangkul, 2 cangkul, 3 cangkul. Lalu, crack, cangkul mengenai benda keras. Pak Sanusi berlutut, menyingkirkan tanah dengan tangan kosong, dan seketika Bu Maya menjerit histeris. Di dalam tanah itu, tampak kain lusuh yang membungkus tulang belualang kecil. Tulang seorang anak. Pak Sanusi terjatuh mundur. Air matanya menetes tanpa sadar. Mbok Sarina memejamkan mata dengan wajah pilu. Wahai Allah, benar-benar anaknya dikubur di sini. Angin mendadak berputar kencang. Pohon mangga bergoyang liar. Dari arah rumah terdengar suara. Inaya menjerit sangat keras, jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pak Sanusi menoleh panik. Inaya berdiri di ambang pintu dengan rambut berantakan dan mata penuh air mata. Namun suara yang keluar bukan suaranya. Sekarang kalian tahu penderitaanku. Mbok Sarina menggenggam tas kain hitamnya erat. Wajahnya tegas. Malam ini, roh Lestari akan menuntut balas. Kalau gagal menenangkannya, Inaya yang akan dibawa. Sore itu berubah menjadi petang yang mencekam. Langit di atas rumah Pak Sanusi hitam pekat seperti hendak menumpahkan badai. Pohon mangga tua bergoyang terus, meski angin sesekali berhenti. Tulang belulang kecil yang baru ditemukan sudah dibungkus kain putih dan diletakkan di ruang tengah atas petunjuk Mbok Sarina. Bu Maya tak henti menangis. Pak Sanusi duduk dengan wajah pucat, memegangi kepalanya sendiri. Ia tidak pernah menyangka tanah rumah yang dibelinya menyimpan kisah sekejam itu. Selama bertahan-tahan, mereka hidup di atas penderitaan seorang ibu dan anak yang bahkan tidak mendapat pemakaman layak. Sementara itu Inaya diikat longgar dengan kain di atas ranjang agar tidak melukai dirinya sendiri. Gadis itu sesekali sadar, sesekali mengerang seperti menahan beban berat di dadanya. Mbok Sarina menyalakan lampu minyak meski listrik masih menyala. Katanya, malam seperti itu lebih baik memakai cahaya yang tenang agar roh tidak semakin liar. Ia menaruh beberapa mangkuk berisi air bunga, garam, dan bara daun kemenyan di 4 sudut rumah. Dengarkan saya baik-baik, ucap Mbok Sarina kepada Pak Sanusi dan Bu Maya. Roh Lestari bukan roh jahat sejak awal. Dia ibu yang sangat terluka, tetapi luka yang dipendam puluhan tahun bisa berubah menjadi kemarahan. Kita tidak boleh melawannya dengan kebencian. Pak Sanusi mengangguk dengan bibir gemetar. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Bo? Kalian harus membantu saya memohonkan maaf. Bukan maaf karena kalian pelakunya, tetapi karena keluarga kalian tinggal di atas tanah yang menyimpan ketidakadilan. Roh seperti itu hanya ingin didengar. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi hawa di rumah justru makin berat menjelang maghrib. Saat azan berkumandang dari musala desa, Inaya mendadak membuka mata libar-libar. Tali kain di tangannya menegang. Ia duduk perlahan. Bu Maya mundur ketakutan Inaya. Panggilnya lirih. Gadis itu menoleh. Namun wajah yang tampak bukan wajah anak mereka yang lembut.
Tatapannya penuh duka sekaligus amarah. Dengan suara serak, Inaya berkata, "Kenapa baru sekarang kalian menemukannya?" Pak Sanusi gemetar. Lututnya hampir tidak kuat menopang tubuh. Bok Sarina melangkah mendekat. "Lestari, kami sudah menemukan anakmu." Inaya tertawa lirih, tetapi tawa itu berubah menjadi isakan panjang. Dia menangis sendirian, gelap, dingin, tidak ada yang mencari. Air mata menetes dari mata Inaya. Namun suara yang keluar tetap suara perempuan dewasa yang remuk hatinya. Bumaya ikut menangis. Ia tidak sanggup melihat putrinya menjadi perantara kesedihan sebesar itu. Bok Sarina duduk bersila di depan ranjang. "Lestari, dengarkan. Anakmu akan dimakamkan dengan layak malam ini. Namanya akan didoakan, tidak akan dibiarkan sendirian lagi." Tubuh Inaya bergetar hebat. "Bohong!" teriaknya. Seketika seluruh lampu listrik padam. Rumah tenggelam dalam cahaya kuning, lampu minyak, pintu-pintu berdebam sendiri. Jendela belakang terbuka keras. Angin dingin menerobos masuk bersama bau tanah basah. Bumaya menjerit dan memeluk Pak Sanusi. Dari luar, terdengar tangisan perempuan bersahut-sahutan. Seolah lebih dari satu suara. Bok Sarina tetap tenang. Ia mengambil segenggam bunga dari mangkuk, lalu menaburkannya ke tubuh Inaya sambil membaca doa lebih keras. "Pak Sanusi, pegang pundak anakmu." Pak Sanusi segera maju. Meski tubuhnya gemetar, ia memegang pundak Inaya erat-erat. Bumaya memegang tangan putrinya sambil terus melafalkan doa. Tubuh Inaya melengkung ke belakang. Mulutnya menjerit, "Aku tidak mau pergi sebelum anakku dipeluk." Bok Sarina menatap Pak Sanusi. "Bawa tulang anak itu ke sini." Dengan langkah limbung, Pak Sanusi mengambil bungkusan kain putih dari ruang tengah. Saat bungkusan diletakkan di depan Inaya, suasana mendadak berubah hening. Angin berhenti. Tangisan di luar lenyap. Inaya menunduk perlahan. Lalu kedua tangannya bergerak sendiri memeluk bungkusan itu. Tangisnya pecah. Tangis seorang ibu. Panjang, pilu, dan menyayat sampai ke dalam dada. Bumaya tak kuasa menahan air mata. Sanusi ikut terseduh. Bok Sarina membiarkan momen itu beberapa menit. Setelah tangisan mulai melemah, ia berkata pelan namun tegas, "Lestari, anakmu sudah menunggumu. Jangan jadikan Inaya pengganti kehilanganmu. Dia bukan anakmu, tetapi dia mendengar kesedihanmu. Sekarang lepaskan dia." Tubuh Inaya bergetar kecil. Suara dari mulutnya berubah lirih. "Aku hanya ingin anakku pulang. Dia akan pulang bersamamu setelah dimakamkan," jawab Bok Sarina. Inaya memejamkan mata. Air mata terus mengalir. Kemudian terdengar kalimat yang sangat pelan. Karena akhirnya ada yang mau mendengar. Setelah itu tubuh Inaya jatuh lunglai ke depan. "Bu," Maya langsung menangkapnya. Lampu listrik menyala kembali pada saat bersamaan. Angin hilang. Suasana rumah mendadak hangat. Seolah beban berat yang sejak lama menindih telah terangkat. "Inaya, Inaya," panggil Bumaya panik. Gadis itu membuka mata perlahan. Tatapannya bingung. "Ibu, kenapa semua menangis?" Bumaya memeluknya erat sambil terseduh lega. Pak Sanusi terduduk di lantai, menangkupkan tangan ke wajah.
Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, wajah putrinya terlihat hidup. Tidak ada lagi tatapan kosong, tidak ada lagi kesunyian yang menakutkan. Malam itu juga, dibantu beberapa warga yang dipanggil Mbok Sarina, tulang belulang anak Lestari dimakamkan dengan layak di pemakaman desa. Mbok Sarina memimpin doa, disusul Pak Sanusi dan Bu Maya yang turut memohonkan ampun untuk segala ketidakadilan masa lalu. Keesokan paginya, atas saran Mbok Sarina, mereka juga menanam bunga melati di bawah pohon mangga sebagai penanda bahwa tempat itu bukan lagi tempat kesedihan. Hari-hari berikutnya perlahan berubah. Inaya mulai kembali berbicara. Ia mau makan bersama orang tuanya. Ia boken mulai tersenyum kecil saat Bu Maya bercerita tentang masa kecilnya. Meski tubuhnya masih lemah, sinar matanya sudah kembali seperti gadis remaja pada umumnya. Suatu sore, saat mereka bertiga duduk di teras, Inaya memandang pohon mangga yang kini tampak tenang. "Ibu, ayah." Inaya sempat bermimpi. Pak Sanusi menoleh. "Mimpi apa, Nak?" Inaya tersenyum tipis. Ada perempuan memakai baju putih. Dia menggendong anak kecil. Mereka jalan menjauh sambil melambaikan tangan. Bu Maya menggenggam tangan putrinya. Tak ada satupun dari mereka yang bicara setelah itu. Namun hati mereka tahu, tangisan yang selama ini menghantui rumah itu akhirnya telah berhenti. Dan Inaya, gadis yang dulu selalu diam, kini kembali menemukan suaranya bersama datangnya kedamaian.